menyampaikan materi tausiah mensyukuri anugerah usia. Dan untuk itu dipersilahkan waktunya kepada Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qairin. A'udzu billahi samiil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli hukmau wa alhiqni bis-shalihin waj'alni lisana sidqin fil akhirin waj'alni min warasat. Pantun boleh tidak? Boleh. Nanti jawabnya apa? Mohon kompak ya Bapak. Ke Lembang beli bibit cabe. Cakep. Moyo ini ya. Sekali lagi, ke Lembang beli bibit cabe. Cakep. Dalaman Bapak Ibu alumni ITB. Bibit cabe ditanam di Sukasih. Oh, ibu-ibu alumni ITB banyak yang mirip Aura Kasih. Dari Sukasih pergi ke Parongpong. Tapi kenapa Aura Kasihnya sudah banyak yang ompong? Bapak Ibu, mohon izin saya bertugas menyampaikan kultum. Meski saya sudah menyiapkan 100 slide ini, maka sebagian dari dirimu telah pergi. Setiap bertambah usia, maka saat itu pula perjalanan kita semakin jauh, dan semakin jauh perjalanan berarti semakin dekat kita pada akhir kehidupan kita. Lalu berikutnya, dalam perspektif tauhid, ya, lansia itu bukan sekedar proses biologis, tetapi bagian dari tadbir. Tadbir itu adalah rahasia atau rekayasa ilahi. Allah berfirman dalam Quran surah An-Nahl ayat 70, kata Allah, wallahu khalaqakum. Allah itu telah menciptakan kita semua. Setelah diciptakan, summa yatawaffakum, kemudian Allah akan mewafatkan kita. Wa minkum may yuridu ila ardalil umur, dan ada di antara kita yang Allah kembalikan pada kondisi yang sangat lemah, hingga disebut ardalil umur itu kata para pencinta tafsir adalah pikun. Ya. Kemudian likaila ya'lama min ba'di ilmin syai'an, supaya dia tidak mengetahui lagi segala sesuatu yang pernah diketahuinya. Jadi ada hamba Allah yang Allah ciptakan, kemudian summa yukhrijukum tifla, dilahirkan dalam bentuk bayi. Setelah itu menjadi summa litablughu asyuddakum, kita tumbuh menjadi dewasa, kemudian kita menjadi tua. Ada di antara kita yang Allah kembalikan atau kepada fase yang luar biasa berat yang disebut dengan ardalil umur,
yakni fase tidak tahu apa-apa, yang dalam konteks kita disebut pikun. Dan itu adalah bagian dari rahasia Allah. Jadi ayat ini bukan sekedar deskripsi biologis, bahwa ini adalah pengingat ontologis bahwa seluruh fase kehidupan manusia itu berada dalam kuasa Allah. Jadi dalam ayat ini digambarkan kita itu lahir, kemudian kuat, setelah kuat menua, dan setelah tua kita akan wafat. Nah lalu Bapak dan Ibu sekalian, bila sampai hari ini Allah masih menganugerahi usia kepada kita, luar biasa, angkatan 76 tapi seperti 17 tahun ini semuanya. Alhamdulillah. Lalu pertanyaannya, ada rahasia apa? Jadi bila pertanyaannya, mengapa Allah menganugerahi kita menjadi lansia? Pertama, kata para ulama, lansia itu adalah kesempatan untuk berbuat baik. Mungkin saja sampai hari ini kita belum pas berbuat baiknya, maka Allah ngasih kesempatan umur kita dipanjangkan. Kenapa demikian? Sebab kata Al-Mulk ayat 2, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji siapa di antara kita yang paling produktif berbuat baik. Karena itu esensi dari hidup yang menyertai umur kita adalah fastabiqul khairat, kontestasi dalam kebaikan. Karena itu kata Allah juga, in ahsantum li anfusikum. Kalau kita berbuat baik itu bukan untuk orang lain, tapi untuk diri kita sendiri. Nah Bapak dan Ibu, seiring berbuat baik, setiap kebaikan yang kita perbuat itu akan memperkokoh dan memperkukuh jati diri umat yang paling baik. Kan kata Nabi di hadis ini, khairukum, sebaik-baiknya kalian mantola umuruhu, ada kalian yang panjang umurnya. Bapak Ibu sekarang yang saya lihat sudah lolita ya, lolos 50 tahun semuanya. Bahkan sudah 60, ada yang 70 misalnya ya. Nah, Bapak dan Ibu, kata Rasul, Bapak dan Ibu adalah manusia-manusia terbaik karena memiliki umur yang panjang. Tapi dengan catatan wahasuna amaluhu, harus baik juga amal. Tapi kalau pikun, kalau pikun nanti kita bahas. Jadi Bapak dan Ibu, kita berdasarkan hadis ini, lansia adalah peluang akselerasi kebaikan, bukan fase untuk menghamburkan waktu. Jadi ironi kalau kita diberi umur yang panjang, waktu yang panjang, tapi waktu itu kita hamburkan. Ya, itu banyak yang ironi sekarang itu. Seperti apa ironi itu ya? Saudara kita di Swiss saking sibuk bikin jam sampai lupa waktu. Atau hari ini banyak orang punya jam tangan puluhan juta tapi tidak tahu waktu sholat. Itu kan ironi. Hari ini banyak ibu-ibu yang sibuk skincarean tapi nggak ada seorang pun yang care ya. Itu namanya. Ibu-ibu perawatannya sekarang pakai skincare atau sudah pakai press care? Apa ironi berikutnya itu? Ironi kawak, tikus mati di lumbung padi, semut mati di lumbung gula. Itu adalah ironi. Ironi juga banyak laki-laki yang siap tarung dengan ribuan lebah demi segelas madu, tapi sangat sedikit para laki-laki yang siap menghadapi seorang istri saja ketika mau ngemaduk. Nah itu namanya ironi. Yang pertama, jadi Bapak Ibu, kenapa Allah menganugerahi kita menjadi lansia panjang umur? Karena Allah ngasih kesempatan pada kita untuk berbuat baik. Satu. Yang kedua, kata para ulama, kenapa Allah menganugerahi kita menjadi lansia? Karena lansia itu adalah nasihat. Kata Imam Al-Ghazali begini, malam yakul lahu wa'idun min qalbihi, siapa saja yang tidak memiliki penasehat dalam hatinya,
fala tanfa'uhu mawa'idun nas, maka tidak akan pernah ada manfaat nasihat dari orang lain. Nah, bahwa penasehat dalam diri itu artinya hati yang mampu menegur diri sendiri, nurani yang hidup sebelum ditegur oleh orang lain, atau juga wahidun min nafsihi, itu kalau kata Al-Ghazali itu adalah inner teacher, guru dari dalam diri kita. Nah, Bapak dan Ibu, orang yang memiliki inner teacher akan menjadikan setiap fase umurnya itu sebagai nasihat. Semakin bertambah usia, maka dia akan semakin menambah nasihat dari tambah usianya itu. Semakin bertambah usia, maka ia akan punya ruang untuk terus belajar berbuat baik. Semakin bertambah usia, maka ia punya ruang untuk bisa memperbaiki diri. Semakin bertambah usia, maka ia akan bertanya pada dirinya, apakah hari ini saya lebih baik dari hari kemarin? Jadi kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk menjadi lansia. Nah, lansia itu sebetulnya adalah inner teacher, guru dari dalam diri yang sejatinya terus memberikan fatwa kepada diri kita. Karena itu kenapa untuk orang yang usianya sepuh ketika dihadapkan pada kegamangan, kata Rasul begini, ada orang tua datang pada Rasulullah selalu ragu, padahal dia sudah lama belajar. Maka kata Rasul, istabti qalbaka, mintalah nasihat ke dalam hati. Jadi Bapak dan Ibu, lansia adalah living curriculum ya, yang selalu menghantarkan kita untuk lebih baik lagi. Dua, yang ketiga, masih lama waktu maghrib. Sudah capek banget ini ya. Yang ketiga, Bapak dan Ibu, kenapa Allah menganugerahi kita bisa menjadi lansia? Kata para ulama, itu adalah kesempatan kita untuk menjadi teladan. Amin ya rabbal alamin. Ibu kata Allah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Kangjeng Nabi itu suri teladan yang baik. Bapak dan Ibu, kita ini umat Kangjeng Nabi yang muslim, maka kita harus ihya'us sunnah. Apa ihya'us sunnah itu? Menghidupkan sunnah Kangjeng Nabi. Untuk menghidupkan sunnah Kangjeng Nabi, jangan yang terlalu berat, gitu ya. Jangan yang terlalu konfliktual. Seperti apa, Pak? Sunnah Nabi yang rada-rada konfliktual itu? Poligami ya. Ada ibu yang menjawab. Nah, maka kalau poligami sekiranya konfliktual, maka kita tiru akhlak Kangjeng Nabi itu supaya menjadi akhlak kita. Sebab sunnah setiap kita menteladani Kangjeng Nabi, dan sunnah kita, sunnah juga bagi kita agar kita menjadi teladan bagi generasi setelah kita. Insya Allah Bapak dan Ibu alumni ITB ini semuanya sudah jadi teladan, amin. Saya alhamdulillah di rumah jadi suami teladan, telat makan edan. Bapak dan Ibu sekalian. Nah, kan setiap kita itu seringkali berdoa dalam ayat ini agar kita menjadi teladan. Kata Allah dalam Quran surah Al-Furqan 74, saya yakin mudah Bapak sudah tahu, walladzina yaqulu, dan orang-orang yang berkata, kata orang-orang ini ditarik pada konteks ayat sebelumnya, hamba yang dicintai oleh Allah gitu, yaquluna, mereka senantiasa berdoa kepada Allah, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Setiap kita harus menjadi suri teladan. Semakin bertambah usia, Allah nakdirkan kita jadi sepuh supaya kita jadi teladan untuk anak-anak kita, hingga anak-anak kita jadi imamul muttaqin, menjadi imamnya, pemimpinnya orang-orang yang bertakwa. Bapak dan Ibu, pernah satu riwayat, suatu ketika Umar bin Khattab bertamu ke rumah Rasul. Rasul sedang duduk di kursi seperti saya seperti ini, lalu meluk Aisyah dengan penuh kehangatan jiwa. Kata Umar bin Khattab, Rasul, engkau amat romantis, istrimu engkau peluk dengan penuh kehangatan jiwa. Gimana kata Rasulullah? Umar, andai seluruh sahabatku tahu bahwa ketika seorang suami memeluk istrinya dengan penuh kehangatan jiwa, lalu dari lisannya keluar kata-kata yang penuh doa, maka saat itu dosa sang suami berguguran seberat badan istrinya.
Maka bersyukurlah bagi bapak-bapak yang punya istrinya berbobot ya. Bagi istri yang berbobot itu, orang berbobot itu sama dengan saya dan kamu satu komunitas, namanya Gojali, golongan Jalmilintu. Bapak dan Ibu sekalian, kita dianugerahi panjang umur agar kita menjadi teladan bagi anak-anak kita. Ingat kata para ulama, al-qudwatu ablagu minal awamiri. Keteladanan itu lebih kuat, lebih kokoh daripada instruksi ya. Tiga. Kemudian yang keempat, masih fokus ibu dan bapak? Masih. Bagi ibu-ibu yang masih fokus, saya kasih pantun satu lagi. Kompak jawabnya ya. Ada penyu main PS. I love you princess. I love you, princess tuh. Main PS di Cikini. Oh, princessnya banyak nini-nini. Berikutnya Bapak dan Ibu, mengapa Allah menganugerahi kita menjadi sepuh, menjadi lansia, usia kita sudah lanjut? Ini adalah kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk semakin taqarrub, untuk semakin mendekatkan diri kita kepada Allah. Kenapa kita tidak diwafatkan seperti teman-teman kita yang wafat masih muda? Karena Allah ingin kita itu taqarrub kepadanya. Maka ibu dan bapak, Rasulullah bersabda, "Iltanim khamsan qabla khamsin." Sangat populer dari sini, manfaatkan 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Yang pertama, sababaka qabla haramika. Masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Gunakan sebaik-baiknya gitu, karena semakin tua kata Allah, Allahul ladzi khalaqakum min dhafin, atau wa man nu'ammirhu nunakishu fil khalqi. Seiring bertambah usia kita akan dikembalikan pada fase awal penciptaan kita yang lemah. Jadi semakin seputu semakin lemah, bisa fisiknya, bisa juga intelektualitasnya. Dan konon ada kakek-kakek sama nenek-nenek kokot tetengan nyari kunci mobil, teka penak geus sajam emut mobilnya geus dijual. Ada yang seperti itu, berarti sudah tua. Oke, yang kedua kata Rasulullah, gunakan yang kedua wasihataka qabla saqamika. Kesehatanmu sebelum datang waktu sakitmu. Bapak dan Ibu, ada perbedaan pelaksanaan ibadah ketika kita sehat dan kita sakit, itu ada perbedaan. Maka ketika sehat, gunakan untuk maksimal taqarrub kepada Allah. Yang ketiga, gunakanlah masa kayamu sebelum datang masa fakirmu. Kalau kita punya rezeki, segera gunakan untuk berbagi, segera tasarrufkan untuk taqarrub kepada Allah. Keburu datang masa fakir hingga kita tidak bisa taqarrub yang berbasis pada ibadah harta. Kemudian berikutnya, gunakan waktu luangmu sebelum datang waktu sempitmu. Keburu sibuk ini itu dan lain sebagainya. Ibadah pada Allah taqarrub jangan ditunda-tunda. Dan yang kelima, gunakanlah masa hidupmu sebelum datang wafatmu. Nah, karena itu kata Imam Ibnu Al-Jauzi, beliau punya statement yang bagi liman balagha khamsina. Sudah sepatutnya bagi mereka yang sudah melampaui usia 50 tahun ayyakuna qad nahayya lirrahili, untuk mempersiapkan bekal perjalanan menuju akhirat nanti. Kenapa? Fa innal masira qaribun, sebab perjalanan itu sudah terasa dekat. Jadi semakin bertambah usia, semakin dekat perjalanan kita menuju ujungnya. Jadi Bapak Ibu bersyukur pada Allah, Ibu dan Bapak panjang umur, itu kesempatan yang Allah berikan pada kita agar kita bisa taqarrub kepada Allah. Kemudian kenapa kita harus taqarrub kepada Allah? Karena taqarrub itu menjadi prasyarat perjumpaan kita dengan Allah.
Bapak dan Ibu, kita beribadah kepada Allah, di antara obsesinya kita ingin bertemu dengan Allah. Ya, Bapak dan Ibu, gunakan sekuat tenaga beribadah kepada Allah agar kita diberi kesempatan untuk bertemu dengan Allah. Karena kata Quran surah Al-Insyiqaq ayat ke-6, ya ayyuhal insano, wahai seluruh manusia, kata Allah, innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaki. Engkau bekerja keras menuju Tuhanmu. Jadi begini, ketika ibu dan bapak maksimal dalam taqarrub kepada Allah, ketika ibu dan bapak terus ongoing proses taqarrub kepada Allah, maka kadhan famulaki, Allah akan berikan kesempatan bertemu dengan kita. Jadi berdasarkan ayat atau hadis ini, lansia itu saya tarik simpulan sebagai fase pemurnian orientasi hidup. Dari apa? Dari reputasi menuju ridho ilahi. Saya yakin ibu dan bapak yang hadir hari ini orang yang punya reputasi semuanya. Seluruh reputasi itu sudah didapatkan, maka sudah saatnya sekarang dialihkan orientasi itu dari reputasi menuju ridho ilahi. Dengan apa caranya? Dengan maksimal taqarrub kepada Allah. Berikutnya Bapak dan Ibu, yang kelima, kenapa Allah menganugerahi usia yang panjang kepada kita? Karena Allah ingin ngasih kesempatan kepada kita untuk terus berbagi dan melayani. Bisa jadi Bapak dan Ibu dipanjangkan umurnya, ada yang belum dibagi dengan orang lain, ada yang belum dilayani oleh ibu dan bapak. Entah itu ilmunya belum maksimal dibagi, pengetahuannya belum maksimal dibagi, pengalamannya belum dimaksimal dibagi. Allah kenapa panjangkan usia kita? Karena bisa saja Bapak belum maksimal melayani, ada seseorang yang belum dilayani. Karena itu Bapak terus dikasih kesempatan panjang umur oleh Allah. Dan pada saat kita berbagi dan melayani, itulah status manusia yang disebut manusia terbaik. Kan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah mereka yang bermanfaat bagi sesamanya. Bahkan dalam hadis ini Rasul menegaskan, laisa minna, kata Rasul, bukan bagian dari umatku malam yarham soghirona, mereka yang tidak menyayangi yang muda, wala yu'akhir kabirona, bukan bagian dari umatku mereka yang tidak menghormati yang tua. Ya, Bapak berbagi voucher makanan ini bagian dari menyayangi yang muda. Kemudian jangan lupa untuk terus kita menghormati yang tua. Ya, Bapak sudah tua ini belum? Belum. Saya tidak berani nyebut tua, tapi nyebutnya buat Bapak ini senior ya. Senior. Mudah-mudahan seniornya bukan senang istri orang. Ada di sekalian. Jadi bukan umat Kanjeng Nabi kalau Bapak dan Ibu tidak sayang. Nabi bersabda ini Pak, inna min ajlillahi, termasuk memuliakan Allah, ikrama di syaibatil muslim, memuliakan muslim yang telah berubah. Ya, melayani mungkin ya. Jadi bagian dari memuliakan Allah, ibu dan bapak melayani yang sepuh. Jadi hari ini kita diberi kesempatan umur yang panjang, adalah kesempatan kita untuk berbagi dan melayani. Lalu Bapak dan Ibu, yang keenam, kenapa Allah menganugerahi? Pak, kasih tahu sudah habis. Masih ada waktu teh di sana? Insyaallah ini sudah capek banget. Dari pagi sampai sekarang terus ya gogorokan. Terus para rakyat para rahang, bujur tikait kena dihang. Yang keenam, Bapak dan Ibu, kenapa Allah menganugerahi usia yang panjang pada kita? Kata para ulama adalah kesempatan bagi kita untuk pulang dengan tenang dan menang. Kita itu pulang kepada Allah harus tenang. Bukan hanya tenang, tapi juga harus menang. Karena itu setiap hari kan Allah mengingatkan kita sebanyak 10 kali dalam adzan, 5 kali dalam iqamah, total general 15 kali dalam sehari semalam,
Melalui lisan para muazin, Allah menyuruh kita dengan redaksi apa? Hayya 'alal falah. Mari kita meraih kemenangan. Harus jadi pemenang, tidak boleh jadi pecundang. Maka ketika ibu dan bapak dipanjangkan usianya oleh Allah, Allah ngasih kesempatan agar ibu dan bapak pulang jadi pemenang di hadapan Allah, bukan menjadi pecundang. Harus tenang. Sebab mereka yang tenang ketika pulangnya nanti Allah akan memanggil. Seperti dalam Quran surah 89 kata Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai para pemilik jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki, maka kembalilah kalian kepada Tuhanmu, radiyah dalam keadaan ridho, mardiyah dan diridhoi. Jadi kalau kita pulang membawa hati yang tenang, Allah nanti akan memanggil kita dan Allah akan memasukkan kita pada hamba-hamba yang diridhoi. Nah, menurut Ibnu Qayyim, Bapak dan Ibu, lansia itu adalah fase di mana sejatinya jiwa kita berada dalam ketenangan. Karena itu kata Ibnu Katsir menjelaskan bahwa jiwa yang tenang adalah jiwa yang dijanjikan akan bertemu dengan Allah. Karena itu lansia, kata para ulama, bukan lagi bicara tentang pencapaian, tapi lansia itu berbicara tentang husnul khotimah. Bukan lagi pencapaian duniawi, tetapi pencapaian husnul khotimah. Yang ketujuh, Bapak dan Ibu, lansia itu yang ketujuh adalah puncak dari realisasi syariat. Di syariat itu ada yang disebut dengan maqasidus syar'iyah, ya, Pancasilanya syariat, di mana inna syari'ata innama wudi'at limasalihil ibad fid dunya wal akhirah. Syariat itu ditetapkan untuk mewujudkan kemaslahatan hamba di dunia dan di akhirat. Maka setiap fase kehidupan termasuk lansia adalah ruang untuk realisasi dari syariat tersebut. Dalam perspektif maqasidus syariah, Bapak dan Ibu, anugerah umur panjang itu pertama, mungkin Allah ingin supaya kita itu hifduddin, menjaga agama. Jadi lansia itu fase untuk intensifikasi ibadah. Lansia itu fase untuk menjaga agama. Kenapa Bapak dan Ibu? Sebab wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya. Lalu Bapak dan Ibu, tugas kita ibadah. Sampai kapan kita ibadah? Ini di Al-Hijr 99. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Terus jangan mengenal lelah kita beribadah meskipun sudah lansia hingga yakin ajal menjemput kita. Jadi ajal yang menghentikan kita untuk tidak beribadah itu. Jangan mengenal lelah kita beribadah, Bapak Ibu, sebab setan juga tidak pernah mengenal lelah menyesatkan hidup kita. Setan datang dari depan, kemudian menggoda, wa min khalfihim, kuat digoda depan belakang, wa an aimanihim, kita digoda di sebelah kanan, kuat digoda depan belakang kanan, wa an samailihim, kita itu digoda dari sebelah kiri. Dari 4 penjuru mata angin, setan menggoda kita supaya kita tidak mau beribadah kepada Allah. Jangan pernah mengenal lelah, ya. Ibu bapak pernah lelah sekarang ibadah puasa? Lelah. Ingat, setan tidak pernah lelah. Jujur aja gitu. Ibu-ibu ada yang pernah lelah sholat tahajud? Kata ibu tidak pernah lelah karena tidak pernah sholat tahajud. Bapak dan Ibu, jadi usia yang panjang adalah fase untuk intensifikasi ibadah. Jadi lansia, kata para ulama, fase pemurnian tauhid. Jadi peralihan dari ekspansi dunia menuju konsentrasi akhirat. Yang kedua, dalam perspektif maqasidus syariah, anugerah lansia itu adalah bagian dari hifdzul akli, menjaga akal. Jadi mereka yang lansia itu punya tugas untuk mewariskan hikmah. Setiap bapak dan ibu sampai usia yang panjang sekarang ini, tentu sudah Allah kasih ilmu, sudah Allah kasih hikmah. Apalagi saya kira bapak dan ibu yang alumni ITB dalam prodi apapun,
Hingga kata Allah, yu'til hikmata may yasha. Allah telah menganugerahkan hikmah, yakni ilmu bagi siapa saja yang dikehendaki. Itu wa may yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira. Mereka yang Allah kasih hikmah, Allah kasih ilmu, Allah kasih pengetahuan dan pengalaman, mereka akan mendapatkan kebaikan yang banyak. Nah, kebaikan yang banyak itu seiring bertambah usia harus kita wariskan pada generasi setelah kita. Maka Bapak Ibu, kalau saya tarik simpulan, lansia itu sama dengan reservoir hikmah. Jadi apa? Think tank lah ya, tangki berpikir untuk dialirkan ilmu kita kepada generasi setelah kita. Jadi jangan sampai seiring bertambah usia, bertambah ilmu pengalaman, tapi kita tidak berbagi ilmu dan pengalaman itu. Maka itu bagian dari hibdul akli. Kemudian berikutnya adalah hibdun nasli. Bapak dan Ibu dianugerahi umur yang panjang, itu punya tugas untuk menjaga generasi, karena lansia itu adalah penjaga dari peradaban. Kata Allah ini, wal yahsad ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'aba. Hendaklah kalian takut meninggalkan generasi setelah kalian itu adalah anak-anak yang lemah, ya. Lemah dalam banyak aspeknya. Maka ketika ibu dan bapak dianugerahi umur yang panjang, agar ibu dan bapak bisa menjaga generasi setelah kita. Maka saya tarik simpulan, lansia adalah benteng moral generasi. Jadi pensiun dari jabatan bukan berarti pensiun dari tanggung jawab membangun peradaban. Kemudian berikutnya Bapak dan Ibu, umur panjang yang Allah anugerahkan pada ibu dan bapak dalam konteks maqasidus syariah adalah hifdzul mal. Allah ngasih umur panjang agar ibu dan bapak bisa menjaga harta ibu dan bapak. Jadi lansia adalah fase optimalisasi warisan material maupun warisan yang non material. Dikasih umur yang panjang, bapak dan ibu dikasih kesempatan oleh Allah untuk mewariskan sesuatu, dan sesuatu yang diwariskan itu tentu harus menjadi teman terbaik kita di alam kematian. Saya persingkat saja kata hadis ini, Bapak dan Ibu, pada saat kita wafat gitu, yang menghantarkan kita ke kuburan itu ada 3. 1 keluarga, 2 harta, 3 amal. Yang 2 balik lagi. Yang akan abadi adalah amal kita. Lalu pertanyaannya, amal apa yang akan menemani kesendirian kita di amal kematian? Kata Nabi di hadis ini ada 7. 1, ilmu yang bermanfaat. 2, doa anak yang soleh. 3, mushaf Al-Quran yang diwariskan. 4, masjid yang ibu bapak bangun. Kemudian yang kelima, rumah singgah untuk pelajar. Kemudian yang keenam, bangun sumur bagi mereka yang susah. Kemudian berikutnya adalah sedekah dari harta dan bapak ibu yang dimiliki. Yang terakhir, karena sudah ada kode, terakhir Bapak dan Ibu, anugerah usia yang Allah berikan kepada kita adalah fase agar kita hibdun nafsi, bisa menjaga jiwa kita. Semakin bertambah usia, mudah-mudahan kita bisa menjaga jiwa kita hingga termasuk jiwa-jiwa yang tenang tadi. Bapak dan Ibu, itu yang bisa saya sampaikan. Kalau boleh saya simpulkan, sintesis teologisnya gini, ibu dan bapak yang panjang umur itu, pertama, kenapa dipanjangkan umur? Iqamatul hujjati, agar ibu dan bapak bisa mempertanggungjawabkan hidup ini dengan matang di hadapan Allah nanti. Jadi jangan sampai di mahkamah pertanggungjawaban tidak matang pertanggungjawabannya. Yang kedua, tazkiyatun nafsi, fase penyempurnaan jiwa supaya jiwa kita mutmainnah. Kenapa diberi umur panjang? Supaya Bapak dan Ibu percepatan taubat dan amal itu semakin dilakukan, dan istidadul liqa'i, bagian persiapan yang indah untuk bertemu dengan Allah. Sebagai penutup, kata Nabi berdoa, Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha. Ya Allah, perbaikilah akhir urusan kami dalam segala hal. Doa para ulama, Allahumma htib lana bil husna. Ya Allah, tutuplah hidup kami dengan kebaikan. Dalam hadis lain, Nabi berdoa, Allahumma htib lana bi husnil khatimah wa la tahtim alaina bisu'il khatimah. Ibu dan Bapak, itu saja yang bisa saya sampaikan karena sebentar lagi kita iftar untuk persiapan. Terakhir, mari kita sama-sama berdoa, hadirkan hati yang tulus. Ramadan bulan dikabul segala doa. Kita awali bersihkan kotoran nurani kita dengan baca istighfar 3 kali. Kita hidupkan tauhid kita dengan syahadat 1 kali, dan hidupkan kecintaan pada kanjeng Nabi dengan sholawat 1 kali. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim.
Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah salawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina syafi'ina maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka ta'ala kulli sadatina sabi rasulillahi ajmain amin ya Allah ya rabbal alamin alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah ya rabbana lakal hamdu innaka antas sami'ud du'a Allahumma ighfir lana dunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara Allahumma tub alaina qabla al-maut ya Allah jadikan kami hamba yang pandai bertobat sebelum kematian menjemput hamba Allahumma hdim lana bi husnil khatimah ya Rabb wafatkan kami dalam akhir hidup yang husnul khatimah wala tahtim alaina bi su'il khatimah janganlah kau akhiri umur hamba dengan kualitas kematian yang su'il khatimah Allahumma tub alaina qabla al-maut ya Rabb jadikan kami hamba yang pandai bertobat sebelum kematian menjemput hamba warhamna indal maut dan sayanglah hamba ya Rabb pada saat malaikat maut mencabut nyawa hamba wala tu'adzibna ba'dal maut janganlah siksa hamba ya Rabb setelah malaikat maut mencabut nyawa hamba ya khaliqal maut wahai zat yang menciptakan maut wa ya sami'as saut wahai zat yang mendengar segala jeritan suara ikhfadna jagalah kami semua ya Allah minal apati dari segala penyakit yang menderitakan wal ahati dan dari segala penyakit penderitaan yang menyakitkan wal uqubat dan jagalah kami semua ya Rabb dari segala sebab akibat yang menstapakan hidup kami Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dan demikian wallahu waliyut taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.